Coba. Kalau dari Siapa Randy, artis yang mirip banget sama Wildan Alamsyah? Ada kamera aman? Aman. Yang itu close banget ya? Oke, ready ya? Belum. Coba bentar. Oke. Nyeplok banget ya tuh. Wah. Polisi guys. Parno. Ready? Zaidan ditanyain Oke. dong. Siap ya. Oke, siap. Roll. Pin. Roll. Audio. Oke, Bang Wildan. Bang Wildan, ini kan bukunya keren banget. Boleh tahu nggak sih kenapa nulis buku dengan judul Pemimpin ini seperti apa sih? Sebenarnya bacanya antara pemimpin sama pemimpin kali ya kalau buku gue, karena dari dulu tuh gue suka banget nyebutin kata-kata itu gitu. Bahkan gue sampai jadiin kaos, gue sampai jadiin sweater, terus gue jadiin di bio Instagram gue pemimpi dalam grup N. Kenapa kayak gitu? Karena gue pengen jadi pemimpi yang bisa mimpin mimpi-mimpi gue sendiri gitu. Kebanyakan orang punya mimpi tapi mimpinya digantungin sama orang lain. Ibaratnya lu pengen sukses tapi lu bergantung sama orang lain gitu kan, gak enak juga gitu. Makanya gue pengen banget jadi orang yang bisa mimpin mimpi gue sendiri. Makanya alhamdulillah sekarang ya gue udah punya buku dan sekarang lagi jalan film dan akan difilmkan buku gue. Alhamdulillah juga gue punya bisnis clothingan, isbar dan lain-lain lah. Itu inspirasi kisah nyata nyeritain temen sendiri atau imajinasi atau seperti apa sih? Karena keren banget isi bukunya. Kisah nyata sih, gue orang yang sangat anti gimmick, anti buat-buat. Gue pengen hidup gue dinikmatin sama banyak orang itu dengan kejujuran gue. Hidup gue pengen dinikmatin sama banyak orang tuh dengan keaslian gue. Gue gak pengen jadi orang yang pura-pura asik padahal aslinya gak asik. Kebanyakan orang kan kayak gitu kan, kayak oh ya lu asik banget sih jadi orang, tiba-tiba di belakang ngomongin. Nah gue gak pengen banget jadi orang yang kayak gitu. Jadi gue mungkin ada teman-teman gue yang sebagian si Wildan emang jarang banget nongkrong. Kalau dulu nih gue nongkrong sama teman-teman gue Zaidan, Abdi dan Kipli itu ngomonginnya bukan teman-teman yang lain. Gue ngomonginnya urusan negara, urusan pemerintah. Pokoknya semua kita urusin selain manusia yang lain ya. Kita lebih penting ngurusin negara daripada ngurusin orang lain. Dan satu lagi sih kita ngurusin badannya Zaidan yang Telepon jatuh? Nggak jatuh kan? Cuma Telepon apa nih? Nah kan kalau kita pergi ke warung atau ke kafe pasti kan itu ada makanan andalan kan. Bisa kalau ke warteg andalannya ya telur ceplok, balado misalnya. Nah kalau di buku ini apa sih kisah andalan di bab berapa, pasal berapa sih yang bikin bener-bener buat yang udah baca sih pasti mereka mengidolakan masing-masing bab ya. Nah dari Bang Wildan sendiri yang menarik banget untuk diceritakan untuk mewakili buku itu di bab mana sih? di bab di pasal, soalnya namanya pasal kan buku gue. Di pasal ketika gue lulus SMA, karena itu sangat dramatis. Di situ membuktikan anak-anak nakal tidak hanya merasakan gagal gitu. Anak-anak nakal juga kayak kita bisa ngasihin sesuatu gitu. Kita bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Karena sebenarnya kita nggak nakal, cuma kita nggak bisa dikekang gitu. Karena kebanyakan anak nakal kan karena dikekang kan. Jadi kita pengen kayak yaudah hidup gue kayak gini, hidup gue bebas, tapi nanti ada sesuatu yang bisa gue hasilin kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua yang nakal jangan pesimis, kalian gak bakal bisa jadi apa-apa. Bungkam semua omongan-omongan orang, lu nakal lu gak punya masa depan. Kita bungkam sama-sama, kita berkarya sama-sama kalau kita itu bisa. Nah pas ditawarin sama Mas Andri mengenai pas ditawarin ini mau dibikin film, perasaannya gimana sih? Udah kebayang gak sih seperti apa gitu? Perasaannya yang pertama adalah gak percaya, yang kedua adalah biasa aja, yang ketiga adalah terkejut. Jadi kayak pertama nih nggak percaya, terus kayak ya biasa aja lah, ntar gue ditipu nih paling nih. Soalnya teman gue kan yang ngasih tahu kan. Nah akhirnya ternyata serius, dia ngajakin meeting ngajakin di PIM waktu itu. Wah berat banget dong di mall buat gue kan. Di warkop aja lah mas, biar santai. Bahkan gue datangnya cuma pakai kolor sama baju pendek. Terus ini serius ini Wildan sama Mas Kavi waktu itu. Akhirnya ya udah gue setuju dan gue
ngomong ke tim penerbit gue, tapi gue nggak ada jaminan kalau buku gue bakal laku, buku gue bakal bestseller. Gue nggak bisa ngejamin itu semua karena cerita yang gue tulis ini bener-bener cerita gue asli gitu. Karena kebanyakan orang hidupnya udah asik tapi diperasik lagi jadi nggak asik gitu. Jadi kayak udah natural aja kalau menurut gue mah hidup mah gitu. Jadinya penerbit tertarik sama gue, akhirnya kita terbitin sama-sama. Kalau misalkan setelah penonton selesai nonton film ini nih, udah keluar dari pintu bioskop, apa sih pesan yang diharapkan dibawa, makna apa sih yang dibawa oleh penonton setelah keluar dari pintu bioskop buat followers? Pesannya adalah gue pengen banget kalian tuh semua jadi orang yang jujur. Kalian pengen jadi apa? Gue pengen banget ngelihat kalian tuh jadi orang yang apa adanya gitu. Nggak bohong lah, nggak ini. Karena kan ini nyeritain tentang masa sekolah nantinya kan. Kita nggak bisa spoiler banyak-banyak juga. Selebihnya mungkin nonton aja nanti. Pokoknya intinya gue pengen banget kalian jadi orang yang apa adanya dan itu bakal terngiang-ngiang. Karena di film Pemimpin The Movie ini kita nunjukin kita adalah orang yang begini adanya dan kita nggak bisa diatur sama orang-orang banyak. Karena kita pun punya pendirian kita masing-masing dan pendirian kita adalah kejujuran lebih baik daripada keberhasilan. Tapi sebelum sampai ke filmnya, kan si bukunya ini juga banyak banget ya peminatnya, banyak banget sampai ada yang bilang udah baca dan seneng banget. Nah itu perlu persetujuan juga nggak dari si teman-teman yang terlibat itu tuh, dari sahabat-sahabatnya tuh? Perlu persetujuan juga nggak? Perlu sih, karena sebelumnya pas masa sekolah juga kita kan pernah bikin film pendek bareng kan, dan itu dinikmatin sama banyak orang, banyak teman-teman di sekolah. Bahkan ketika gue wisuda lulusan SMA itu gue bikin film pendek yang akan ditampilin di acara itu dan itu mengharukan. Banyak orang yang kasih standing applause, banyak orang yang nangis ngelihat cerita kita karena kita nih emang mungkin orang bisa bilang nakal ya, kita sendiri sebenarnya kita nggak bisa bilang kita nakal, tapi banyak orang yang guru yang bilang lu orang nakal nggak bakal bisa jadi apa-apa. Tapi di wisuda itu kita ngasih banyak penghargaan ke sekolah, kita ngasih banyak juara film ke sekolah dan kita bilang kita ini nggak nakal tapi kita butuh pembelajaran agar kita nggak gagal gitu teman-teman. Jadi dari di underestimate gitu kan, dari banyak yang underestimate tapi malahan berhasil. Betul, gitu kan. Dan tadinya juga kan yang anak-anak baik nih pada kayak apaan sih nih mau kerjanya nongkrong cabut sekolah gini-gini nggak bakal bisa ngomong sekolah. Ingat teman-teman, kita nakal nggak pernah kita pakai alma mater sekolah, kita nakal kita buka alma mater sekolah. Terus juga ketika kita pakai alma mater sekolah kita, ya kita harus bermanfaat buat sekolah kita gitu. Kita harus banggain sekolah kita. Gimana pun sekolah kepada kita harus tetap bangga sama mereka karena ilmu yang dia kasih itu sangat bermanfaat buat kita kan. Karena sesuatu yang paling mahal adalah ilmu teman-teman, bukan motor, bukan mobil. Lanjut. Apa ya kira-kira? Ini banyak pertanyaan ini nih, apa tuh namanya? Penasaran, banyak pertanyaan penasaran. Siapa sih pemeran utamanya? Penasaran. Habisin dulu buku gue di Gramedia. Kalau nggak habis ya gue kagak dikasih tahu kan. No. Itu pencapaiannya kan nggak sampai di sini ya, Dan ya. Itu lo punya target ke depannya nggak sih yang sampai apa gitu? Ya dari semenjak gue hidup gue nggak pernah punya cita-cita, gue nggak pernah punya kayak gue harus kayak gini enggak. Bahkan dulu gue sempat ngomong nantinya gue bakal punya buku, tapi gue nggak ada usaha buat nerbitin buku gue gitu, gue nggak ada usaha gue penerbit, tapi malah seakan-akan Allah tuh menghijabah omongan-omongan gue gitu, karena gue berkeyakinan bahwa setiap perkataan adalah doa. Tiba-tiba penerbit ngehubungin teman gue dan teman gue ngehubungin gue kalau dia tertarik sama kisah hidup gue. Akhirnya ya udah kita terbitin. Terus juga gue bilang ke penerbit gue, Mas, gue ada target. Sebenarnya bukan target sih, gue punya mimpi satu lagi. Setelah buku udah terbit, gue pengen banget punya film dari buku gue dan filmnya itu yang sangat real dari buku gitu. Dan akhirnya ternyata penerbit gue juga ngebantu gue untuk nyari PH dan akhirnya dapat PH yang sangat cocok. Dan PH-nya juga boleh dikasih tahu belum sih? Enggak, belum ya? Kalau PH-nya belum nih. Semuanya rahasia deh. Semuanya rahasia biar kalian makin penasaran. Karena pemerannya sangat keren. Orang paling
jujur di bumi iya. Jangan bercanda. Tapi waktu ini ada yang seru nih. Dari pertama kali akhirnya mau nulis si buku ini pasti kan ada cerita suka dukanya kan. Nah itu semenjak kejadian menulis itu apa yang paling berasa banget, terus yang paling ada kenangan? Yang paling deep banget adalah ketika nulis gue juara lomba film terus gue kasih cincin ke mama gue. Itu menurut gue sangat sedih karena pas abis juara film itu duit gue ditahan sama bendahara OSIS gue, dan seharusnya itu emang hak gue tapi ditahan sama mereka. Akhirnya gue berjuang gimana caranya gue dapetin uang ini sama Zaidan, dan akhirnya kita dapetin uang itu. Dan gue tuh bener-bener dramatis, gak tau kenapa ya, mungkin Tuhan nih dan gue kasih hujan biar cerita lu seru. Pada saat itu hujan, gue ke toko emas kan, akhirnya gue beli cincin buat mama gue dan gue pulang. Posisinya waktu itu mama gue lagi sakit dan gue kasih, tapi nggak nangis.